Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan mereview materi mengenai metode RPL Extreme Programming. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Arrahman dengan NIM 236500013. Nah, latar belakang. Latar belakang Extreme Programming merupakan salah satu metode dalam pengembangan perangkat lunak berbasis Agile yang menekankan kolaborasi tim, umpan balik cepat, peningkatan kualitas perangkat lunak, serta respon yang cepat terhadap perubahan. Extreme Programming memperkenalkan praktik-praktik seperti pair programming, testing driven development, integrasi berkelanjutan, dan pengembangan iteratif yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tim sekaligus menjaga kualitas hasil akhir perangkat lunak. 4 nilai utama dalam Extreme Programming. Yang pertama, communication atau komunikasi. Komunikasi yang baik antara anggota tim dan pengguna sangat penting untuk keberhasilan proyek. Simplicity, kesederhanaan. Solusi harus dibuat seefisien dan sesederhana mungkin. Feedback atau umpan balik. Memperoleh umpan balik dari pengguna dan pengujian secara cepat agar kesalahan bisa segera diperbaiki. Courage atau keberanian. Tim harus berani menghadapi perubahan, menghapus kode yang tidak dibutuhkan, dan mencoba pendekatan baru. Sejarah Extreme Programming. Extreme Programming adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang diperkenalkan oleh Ken Beck pada tahun 1990-an. Extreme Programming dirancang untuk mengatasi tantangan proyek dengan menekankan pengembangan iteratif, komunikasi intensif dengan pengguna, dan pengujian otomatis. Metode ini diformalkan oleh Ken Beck bersama Ron Jeffries dan Ward Cunningham. Extreme Programming menjadi populer setelah Ken Beck menerbitkan buku Extreme Programming Explained, Embarrassed Cheng pada tahun 1999. Extreme Programming merupakan bagian penting dari gerakan Agile Software Development dan prinsip-prinsipnya berkontribusi pada Manifesto Agile. Hingga kini, Extreme Programming tetap relevan dan digunakan dalam proyek yang membutuhkan fleksibilitas, kolaborasi, dan kualitas kode tinggi. Kelebihan dan kekurangan Extreme Programming. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu adaptabilitas terhadap perubahan kebutuhan, peningkatan kualitas perangkat lunak, kolaborasi dan komunikasi yang efektif, perolehan umpan balik secara cepat, peningkatan produktivitas tim. Untuk kekurangan yaitu yang pertama ada kekurangan efektif untuk proyek berskala besar, ketergantungan tinggi pada partisipasi pengguna, minimnya dokumentasi teknis, tuntutan keterampilan dan disiplin yang tinggi, resiko beban kerja yang tinggi. Contoh aplikasi yang menggunakan pengembangan Extreme Programming. Aplikasi web e-commerce, platform online yang memungkinkan penjual untuk membeli dan menjual barang atau jasa melalui internet. Kemudian aplikasi manajemen proyek. Aplikasi perangkat lunak yang membantu tim merencanakan pelaksanaan dan melacak kemajuan proyek dari awal hingga selesai. Aplikasi e-commerce sangat berguna untuk mengembangkan fitur-fitur baru seperti keranjang belanja, pembayaran, dan pengiriman yang memungkinkan berubah sering waktu sesuai kebutuhan pelanggan. Prinsip Extreme Programming yang diterapkan dalam aplikasi web e-commerce yaitu Test Driven Development atau TDD, Refactoring, Smart Release. Nah, contohnya di sini ada Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Akulaku, Flipkart Online, OLX, JDID, AliExpress, Blibli, Alibaba.com, dan Clickindomaret.com. Aplikasi manajemen proyek. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola tugas, jadwal, dan kemajuan proyek. XP dapat diterapkan untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut dapat dengan mudah diadaptasi terhadap perubahan kebutuhan proyek dan memberikan kemudahan bagi tim untuk bekerja secara kolaboratif. Prinsip XP yang diterapkan dalam aplikasi manajemen proyek yaitu pair programming, continuous planning game. Nah, untuk contohnya ini ada transparansi, kantor pusat, subkontraktor, kontraktor, pemilik, dan pengawas. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan. Yang pertama dari Tinatun,
dengan NIM 2365003, bagaimana prinsip Extreme Programming dapat dipertahankan secara konsisten dalam proyek perangkat lunak berskala besar yang memiliki tim lintas lokasi yang kebutuhan klien yang sering berubah tanpa mengorbankan kualitas kode dan stabilitas sistem. Jawaban dari pertanyaannya yaitu penerapan prinsip Extreme Programming secara konsisten dalam proyek perangkat lunak berskala besar dengan tim lintas lokasi dan kebutuhan klien sering berubah dapat dicapai dengan yang pertama, komunikasi intensif dan terstruktur. Yang kedua, penerapan praktik XP seperti test driven development, continuous integration, dan pair programming. Yang ketiga, iterasi pendek dan rilis kecil. Empat, dokumentasi ringan tapi efektif. Dengan komitmen pada prinsip extreme programming dan penggunaan teknologi kolaboratif, tantangan skala besar dan lokasi berbeda tetap dapat diatasi tanpa mengorbankan kualitas. Yang berikutnya yaitu pertanyaan dari Yuli Kurniansyah dengan NIM 236500012. Dalam konteks proyek dengan regulasi ketat dan dokumentasi formal, misalnya di sektor kesehatan atau keuangan, sejauh mana extreme programming dapat diterapkan tanpa melanggar standar regulasi dan bagaimana komprominya? Nah, extreme programming masih dapat diterapkan dalam proyek regulasi ketat dengan menyesuaikan praktiknya seperti menambahkan dokumentasi formal di setiap iterasi dan memastikan pengujian otomatis sesuai standar. Komprominya adalah menjaga fleksibilitas extreme programming sambil memenuhi regulasi dengan dokumentasi tambahan dan kontrol kualitas yang ketat. Lanjut ke pertanyaan ketiga dari Nanda Erda Safitri dengan NIM 2365026. Seberapa efektif extreme programming dalam proyek memiliki kebutuhan teknis kompleks namun klien tidak tersedia untuk kolaborasi harian dan bagaimana solusinya? Nah, XP kurang efektif jika klien tidak tersedia untuk kolaborasi harian. Karena umpan balik cepat adalah kunci utama, namun solusinya adalah menunjuk proxy customer dari tim internal yang memahami kebutuhan klien dan tetap menjaga interaksi pendek serta pengujian terus-menerus untuk menjaga kualitas. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai review materi metode RPL, Extreme Programming. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.